Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang PPT Aceh di mata dunia. Sebelum saya membahas PPT saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Al Jazira Islami, tempat tanggal lahir Luk Sumawi 18 Januari 2002. Alamat Jalan Bujang Salim nomor 7, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Saya mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen IKPN. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu tentang Aceh di mata dunia. Sebelum kita untuk memperdalamkan atau untuk lebih memahami apa itu Aceh di mata dunia, ada beberapa hal yang wajib kamu ketahui dulu tentang Aceh. Yang pertama ada penegakan syariat Islam, yang kedua ada para pahlawan, yang ketiga adat dan kebudayaan, yang keempat kuliner makanan dan minuman khas Aceh, yang terakhir ada pesona keindahan alam. Itulah yang pertama, kita akan membahas penegakan syariat Islam. Nah, Nanggroe Aceh Darussalam kan salah satu daerah yang menegakkan syariat Islam nih. Sejenak buka memori lama dulu ya. Dulu itu Aceh itu sudah berbentuk negeri ya, karena kan dulu itu kan memiliki kerajaan-kerajaan gitu. Jadi Aceh itu adalah salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia. Makanya dijuluki tentang ada yang dibilang tentang Serambi Makkah, itu memang benar ya. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, kegiatan yang rutin dilakukan, salat 5 waktu selalu dilakukan tepat waktu. Itu bukan hanya di Aceh ya, itu pada umumnya. Tapi kan ini kan untuk menjelaskan kegiatan yang rutin dilakukan. Yang kedua, berpuasa, baik wajib maupun sunnah. Kita harus selalu di Aceh ini dia berpuasa sunnah pun seperti berpuasa wajib, contohnya seperti puasa Senin Kamis gitu. Dan yang ketiga ada, nah ini nih yang ketiga, bagi wanita selalu berhijab atau menutup aurat dimanapun dan kapanpun, karena di wilayah ini para wanita muslimah khususnya harus menutup aurat, baik budi atau tidak baik budi akhlaknya ya, khususnya umat muslimah. Nah, sekarang kita masuki tentang para pahlawan di Aceh. Nah, foto yang di belakang ini adalah foto dari pahlawan Cut Nyadin dulu ya. Ini adalah pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara kita ketika melawan penjajah ya. Ya, diantaranya ada pahlawan-pahlawan siapa saja. Mari kita lihat. Ada yang pertama tentang Teguh Umar, Laksamana Hayati, Cut Mutia, terakhir Cut Nyadin. Ini pembahasannya lebih detail ya. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang adat dan kebudayaan Aceh. Aceh kan merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berada di bagian ujung dari Pulau Sumatera. Aceh ataupun dikenal dengan Nanggroe Aceh Darussalam yang suku pribuminya memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia. Makanya Aceh itu dijulukan dengan Serambi Mekah, karena Aceh itu dari dahulu kala sudah keislamannya sangat kental ya. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Ada beberapa adat dan kebudayaan lain yang harus kamu ketahui. Di antaranya Saman, Rapa Ikeleng, baju adat Aceh, dan rombong adat Aceh. Kita masuk slide selanjutnya. Slide yang tadi mungkin udah banyak yang tahu. Kita akan masuki tentang kuliner. Maaf ya, kuliner Aceh. Di sini ada beberapa kuliner Aceh, diantaranya seperti mie Aceh, timban,
kuah pli, dan kopi gayo. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan makanan terfavorit ini loh? Maaf, makanan terfavorit mungkin bukan di Indonesia doang ya, udah sampai ke udah luar negeri ya mungkin. Karena mie Aceh ini dia makanan paling favorit di kalangan umat, dan dia pun bervariasi dengan rasa-rasanya, mungkin dengan pilihan para pengunjung, para penikmat makanan. Antaranya ada mie goreng Aceh tumis, ada mie goreng Aceh kuah, ya seperti itulah. Kita akan mencicipi beragam makanan yang ada di Aceh. Salah satunya yaitu mie Aceh. Kedua ada timpan. Timpan ini terbuat dari santan, pisang, dan tepung. Dia biasanya dibawa ataupun ketika ada acara syukuran atau apa, karena dia ada daging itu. Kalau kita masuk ke pondok pesantren, kita akan mengasihkan timpan ini kepada guru yang untuk sedekahkan kepada murid-muridnya yang lain. Kita lanjut. Kuah pli, ini kuah paling terhits di Aceh. Nah, kuah pli lah kuah pli adalah salah satu kuah masakan seperti gulai berasal dari Aceh. Pada umumnya, masakan ini dilengkapi dengan daun buah melinjo, kacang panjang, kacang tanah, daun pepaya, daun singkong, rebung kecombrang. Kadangkala disajikan dengan cu itu sejenis siput yang hidup di sungai. Nah, ada beberapa tempat yang tidak ada kuah ini karena ini kuah khusus di Aceh ya. Para pendatang sini harus wajib tahu dong kuah apa yang disajikan di Nanggro Aceh ini. Salah satunya adalah kuah pli. Enak banget nih. Nah, yang terakhir, ini siapa nggak kenal sih sama kopi Aceh, kopi yang legendaris, kopi gayo. Kopi gayo ini adalah kopi arabica yang terkenal di dunia. Malah dia termasuk kopi terbaik nomor 3 di dunia kalau tidak salah saya ya, karena yang pertama itu Brazil, kedua saya kurang tahu, yang ketiga Indonesia gitu. Makanya dia disebutkan kopi terpopuler. Bahkan saya mendengarkan isu ya, kan Starbucks pun mengambil dari kopi ini, tapi kita tidak bisa menyalahkan itu, mungkin itu hoax, tapi kopi ini luar biasa nikmatnya. Kita lanjut ya. Nah, pesona keindahan alam Aceh nggak usah diragukan lagi ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbanyak di dunia. Ya karena mungkin banyak yang tahu di Indonesia itu keindahan alam itu hanya di Bali doang. Enggak dong, buktinya di Aceh ada kok. Nih diantaranya Pulau W. Pulau W ini terletak di Sabang, di 0 km Indonesia. Tempat pertama dihitung negara Republik Indonesia. Ini adalah Pulau W. Pulaunya sangat indah. Kalau para pengunjung harus wajib singgah dong. Kita lanjut selanjutnya. Tuh, ini adalah Batu Karang. Batunya besar-besar. Ini terletak di daerah Aceh besar ya. Kalau tadi Sabang itu mungkin ke Aceh besar itu membutuhkan waktu ya sekali naik kapal sih, tapi lumayan deh. Apa sih, kan kita liburan, harus ke tempat yang penting-penting dong di Aceh. Selanjutnya, nah ini nih air terjun Bidadari. Airnya sangat biru, serius biru banget itu airnya. Saya pun pernah ke sini,
Yang saya lihat itu airnya itu ademnya ya, serius adem banget gitu. Terakhir Danau Luk Tawar. Danau Luk Tawar ini terletak di Aceh Tengah ya. Danau Luk Tawar ini banyak mitosnya, banyak sejarahnya, banyak legendanya. Di sini di tengah-tengah Laut Tawar ini dulu ada bom granat Belanda yang masih di bawah, konon katanya dijaga oleh Putro Ijo. Jadi kalau bom itu meledak akan satu daerah Aceh ini seluruhnya akan terasa hangus gitu loh, ataupun meledak semua. Soalnya di Aceh itu di bawah tanah itu pipa semua, dan bom itu kuncinya pun hilang gitu, konon katanya. Itu danau itu ya hampir mirip sama Danau Toba sih, tapi ya bagus inilah Danau Luk Tawar. Sekian, terima kasih. Saya memohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam mempraktekkan atau membaca dengan slide saya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.